Ramalan Jayabaya terbukti, Satrio Piningit akan muncul. Ramalan Jayabaya menyebutkan tentang kemunculan Satrio Piningit yang akan memimpin Nusantara. Seorang ahli spiritual telah mengkonfirmasi bahwa Satrio Piningit akhirnya muncul di Indonesia. Paranormal yang bernama Mbah Pri ini menyebutkan lokasi, umurnya sekarang, bahkan hingga ciri-cirinya. Satrio Piningit atau Ratu Adil adalah sosok yang digadang-gadangkan akan membawa perubahan besar di Nusantara. Tentu saja kabar kemunculannya ini akan menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Disebutkan dalam jangka Jayabaya, kemunculan Satrio Piningit akan ditandai dengan berbagai macam bencana yang akan melanda Nusantara. Ia menuturkan bahwa ia mampu melihatnya karena mendapat kemampuan dari pemberian Tuhan. Mbah Pri mengaku bahwa dirinya sering dimintai tolong oleh orang-orang yang kehilangan barang. Ia pun mengaku bahwa apa yang dilihat hanya berdasarkan apa yang diberitahukan padanya. Jika hal itu kemudian benar, maka sudah jalan dari Sang Kuasa. Ia pun mengatakan bahwa Satrio Piningit itu benar adanya dan sudah muncul. Satrio Piningit itu ada, ucap paranormal yang sering disapa Mbah Pri ini. Ia pun kemudian menyebutkan tentang umur dari seseorang yang disebut sebagai Satrio Piningit ini. Sekarang usianya berkisar 25 tahun, ucap Mbah Pri. Selanjutnya, ia pun memberikan ciri-ciri fisik dari Satrio Piningit. Anaknya kecil, hitam, kurang lebih tinggi badannya 163 cm, ucapnya. Dan tidak lupa, ia menyebutkan posisi keberadaan Satrio Piningit saat ini. Sekarang ia berada di selatan kota Kediri, ujarnya. Ia juga menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok itu. Dia sedang duduk di tumbukan batang jagung yang telah dipanen, tuturnya. Mbah Pri melihat bahwa sosok tersebut menggunakan belangkon dan jari berwarna putih-putih dan memiliki perawakan yang tampan. Berdasarkan keyakinannya, suatu saat sosok ini akan menduduki posisi sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, sosok ini sangat luar biasa sebab fisiknya seperti manusia pada umumnya, namun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam gaib dan alam manusia. Itulah pembahasan mengenai munculnya sosok Satrio Piningit yang disebutkan oleh Mbah Pri. Hal ini tentu saja harus sebatas penglihatan gaib, jadi belum bisa dibuktikan keseluruhannya kebenarannya terjadi. Selain itu, ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya dan ditulis oleh Prabu Jayabaya. Jayabaya sendiri merupakan raja di kerajaan Kediri. Ramalan Jayabaya ini dikenal khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Bahkan, beberapa ramalan Jayabaya diklaim sudah beberapa kali terbukti. Kali ini, yang sedang ramai dibahas dalam ramalan Jayabaya, yaitu akan munculnya sosok Satrio Piningit. Dalam ramalan Jayabaya, Satrio Piningit ini disebut-sebut akan memimpin Indonesia. Bahkan, sosok ini akan menyelamatkan nyawa Indonesia. Lantas siapa sebenarnya sosok Satrio Piningit yang ada di dalam ramalan Jayabaya tersebut? Apakah sosoknya sudah mulai terlihat saat ini? Seorang ahli spiritual mengatakan bahwa Satrio Piningit akhirnya muncul di Indonesia. Ahli spiritual bernama Mbah Pri bahkan menyebutkan lokasi, umur, hingga ciri-ciri fisik dari sosok Satrio Piningit ini. Satrio Piningit atau Ratu Adil adalah sosok yang digadang-gadangkan akan membawa perubahan besar di tanah air tercinta ini. Tak ayal, kabar kemunculan sosok Satrio Piningit tentu menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa kemunculan Satrio Piningit ini akan ditandai dengan berbagai macam bencana. Mbah Pri mengatakan bahwa Satrio Piningit benar adanya dan saat ini sudah muncul. Satrio Piningit itu ada, ucap Mbah Pri. Dia lalu menyebutkan umur dari sosok ini. Sekarang usianya berkisar 25 tahun, kata Mbah Pri. Selain itu,
Mbah Pri memberikan ciri-ciri fisik dari sosok Satrio Piningit. Anaknya kecil, hitam, kurang lebih tingginya 163 cm, jelas Mbah Pri. Tak cuma itu, Mbah Pri secara gamblang menyebut bahwa sosok ini sekarang berada di selatan kota Kediri. Dia kemudian menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok tersebut. Dia sedang duduk di tumbukan batang jagung yang telah dipanen, tutur Mbah Pri. Mbah Pri melihat sosok tersebut menggunakan belangkon, jari berwarna putih, dan memiliki perawakan tampan. Berdasarkan keyakinannya, sosok ini nantinya akan menduduki posisi sebagai orang pertama di Indonesia. Pasalnya, Satrio Piningit ini sangat luar biasa. Meski fisiknya seperti manusia pada umumnya, namun dia hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam gaib dan alam manusia. Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi. Sebagai seorang bocah Angon, anak pengembala, kedatangan Satrio Piningit sebagai bocah Angon yang akan mengembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dikisahkan juga bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya, serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru dalam salah satu syair lagu kuno. Menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, yaitu Sunan Kalijaga, bocah Angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya, yang bermakna seperti buah belimbing yang berbunduk bintang dengan 5 arah mata angin seperti kelima rukun Islam. Ada yang berpendapat bintang tersebut dimaknai sebagai Nabi umat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh bocah Angon. Pendapat yang memiliki referensi akurat melalui 3 tokoh di atas.